Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya. Akan tetapi sebelum kita lanjut ya ke pokok permasalahan kali ini teman-teman ya, langkah baiknya kalau kita berdoa bersama-sama ya, dan semoga saja kalian semua di tahun 2024 ini terutama diberi mental baja dan serta bisa mengubah kehidupan finansial kalian semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, ada beberapa faktor pemicu, oke? Yang dimana mengakibatkan Bitcoin ini mengalami penurunan, dan tentunya sebenarnya nggak begitu berpengaruh banyak terhadap Bitcoin. Yang terpengaruh begitu signifikan adalah altcoin teman-teman, cuman ya kita akan mengacu pada price-nya Bitcoin. Nah, jadi Bitcoin hari ini tadi teman-teman sempat ke 60.600-an kembali teman-teman, sebelum dia mengalami sedikit ada recover. Kali ini berada di area 61,8 karena dalam 1 jam terakhir mengalami sedikit recover sekitar 2,83%. Cuman bisa kalian lihat sendiri di 7 hari terakhir dia mengalami penurunan sekitar 12%. Nah, dengan penurunan dalam 7 hari terakhir ini sebesar 12%, kalian bisa melihat berapa penurunan yang dihasilkan oleh altcoin lainnya. BNB ini masih di bawah Bitcoin ya, Ethereum ini masih di atas Bitcoin penurunannya 15%, sedangkan Solana 22% ya. Dan kalau kita lihat dari segi XRP ya kan, Dogecoin teman-teman, Cardano ya, Shiba Inu, terus di sini Avalanche ini di atas 20% rata-rata dalam 7 hari terakhir teman-teman. Jadi mayoritas penurunan ini dipicu oleh pergerakan daripada Bitcoin, dan di sini ada pemicu atau apa ya, bisa dikatakan informasi yang mengakibatkan Bitcoin ini mengalami crash dan disambut crash juga oleh altcoin gitu. Nah, di sini teman-teman, di mana The Fed ya, The Fed ini mengatakan Federal Reserve dapat menunggu hingga tahun 2025 untuk menurunkan suku bunganya. Nah, jadi The Fed ini juga sedang wait and see gitu teman-teman, karena diperkirakan di bulan Juni atau Juli gitu ya kan, diharapkan bisa menurunkan suku bunga. Akan tetapi di sini ada statement lain nih dari The Fed yang dimana dia akan sabar nih sampai tahun 2025 untuk bisa menurunkan suku bunganya gitu ya. Terus yang berdampak sangat signifikan atas penurunan Bitcoin mungkin dipicu karena ini teman-teman, dikutip dari The Kobeishi's Letter ya teman-teman, di mana di sini dia menjelaskan nih ya, breaking news, rudal Israel teman-teman ya menghantam sebuah lokasi di Iran, kata seorang pejabat senior Amerika Serikat kepada ABC News. Nah, hal ini diyakini menjadi awal pembalasan dari negara tersebut teman-teman ya, yang dimana dilancarkan Iran pada pekan ini, dan serangan itu juga menargetkan situs-situs di Suriah Selatan. Nah, kita ketahui bersama teman-teman, crash pertama ya di bulan April kalau nggak salah teman-teman, itu dipicu dengan konfliknya antara dua negara ini ya, yang dimana Iran melepaskan serangan waktu itu kan mengalami crash tuh daripada Bitcoin, dan Bitcoin udah dari sektor apa ya beresiko lainnya lah mengalami penurunan, termasuk kripto teman-teman, yang dimana mengakibatkan Bitcoin dan altcoin itu mengalami penurunan. Nah, setelah itu ya kan antara kedua negara ini udah agak mendingin nih ya kan. Nah, maka dari itu Bitcoin kemarin sempat mengalami sedikit rebound gitu teman-teman ya, rebound sampai menyentuh hampir di area 70.000 kalau nggak salah ya, karena udah mulai dingin gitu. Akan tetapi karena ada news yang seperti ini, hari ini kita bisa melihat lagi penurunan yang cukup signifikan terhadap Bitcoin, dan ini pun mengakibatkan altcoin mengalami penurunan yang cukup tinggi juga gitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat dari Bitcoin real chartnya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri ya, harga hari ini tadi terendahnya itu berada di area 59.400-an teman-teman ya. Untung dia mampu recover kembali sampai di level 60.000 something ya. Nah, kali ini teman-teman kalau kita lihat ya, penurunan daripada Bitcoin ini sebenarnya untuk menutup gap ya, yang dimana di sini ada gap nih. Nah, ini gap pertama teman-teman, dan di sini sebenarnya udah tersentuh ya
taman di sini kembali lagi disentuh ya. Nah, di sini gap ini udah bisa dikatakan ini udah terkonfirmasi tertutup gitu ya. Karena ini udah beberapa kali tersentuh nih sampai area sini. Nah, yang perlu kita antisipasi adalah di sini masih ada beberapa gap teman-teman ya. Mana? Ada 2 gap nih ya, gap pertama, gap kedua ini yang perlu kita antisipasi karena gap ini belum tertutup gitu teman-teman. Bisa jadi Bitcoin ini turun sampai sini ya untuk mengambil liquidity yang ada di sini, habis itu dia sedikit recover dan dia turun ngambil sampai liquidity yang ada di bawah sini teman-teman, yang dalam artian ini adalah area yang cukup kuat juga untuk mempertahankan Bitcoin agar nggak turun lebih dalam lagi, yaitu di area 52.000 US dollar teman-teman. Nah, yang perlu kita antisipasi adalah di area tersebut karena area tersebut ada gap teman-teman ya, ada gap. Nah, ini ya, ini sampai ini. Oke, ini adalah ada gap teman-teman karena gap yang pertama di sini ini kan udah keambil gitu teman-teman, udah keambil lah, kita anggap aja udah keambil karena ini udah ada beberapa shadow yang turun sampai di rever ini. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika berita tentang sektor kripto ini mulai memanas kembali teman-teman ya. Ini bisa jadi ini untuk mengambil gap kembali yang ada di sini, ngambil sweep liquidity yang ada di sini sebelum dia mengalami rebound yang cukup signifikan, bahkan membuat ATH-nya baru bisa juga teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita mengacu pada price-nya Bitcoin sendiri sebenarnya ya kan kiblat daripada altcoin adalah terhadap Bitcoin. Maka dari itu ketika Bitcoin ini sampai benar-benar turun sampai di range harga 52.000 something teman-teman, maka di sini kita perlu mempersiapkan apa? Mental baja. Kenapa? Karena seperti aset yang kita hold ya, mungkin kita hold Solana, kita hold SRP, kita hold apa? Cardano, Ethereum, semuanya pasti akan mengalami penurunan. Karena apa? Dominasi value dalam sektor kripto ini pasti akan larinya ke Bitcoin dulu. Karena apa? Mereka menganggap wah Bitcoin udah crash nih, waktunya kita untuk melakukan pembelanjaan gitu ya. Sembari menunggu Bitcoin ini pulih, recover teman-teman, di situ altcoin ini akan jor-joran hancur gitu ya. Seperti itu. Nah, apa penyebab kehancuran daripada altcoin? Bukan hancur dalam artian gak ada gunanya gitu ya. Dalam artian di sini bisa bisa crash lah seperti itu. Kenapa Bitcoin altcoin bisa crash? Karena apa? Cenderung para whales, para pedagang ini menjual altcoin mereka ya untuk kemana? Untuk dilarikan ke Bitcoin gitu teman-teman. Nah, di sini kita menjadi momentum ya, momentum atau manfaat yang sangat-sangat mantap jiwa kalau menurut saya pribadi ketika terjadi penurunan seperti itu. Karena apa? Karena kita ketahui sendiri kita udah melewati yang namanya bear market dan kali ini besok itu kita akan masuk dalam siklus halving daripada Bitcoin. Nah, jangan pernah berpikir ya halving Bitcoin langsung tiba-tiba naik. Enggak seperti itu konsepnya teman-teman. Tetap akan ada yang namanya koreksi terlebih dahulu teman-teman ya. Mungkin sebulan 2 bulan baru dia menunjukkan performa yang cukup positif sampai tahun 2025 ya. Karena rata-rata puncak kenaikan daripada Bitcoin dan altcoin itu setahun setelah halving ya. Setahun setelah halving berarti itu terjadi di tahun 2025. Untuk saat ini apa yang bisa kita lakukan? Untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah yang dimana ya kalau kita memang benar-benar yakin di dalam sektor kripto bull run kali ini bisa membuat kita mungkin kaya gitu teman-teman ya, kita mempersiapkan, kita nabung terlebih dahulu ya, mungkin disisihkan lah ya dari gaji kita sekian persen untuk dimasukkan ke sektor kripto ya. Tentunya kita mencari altcoin yang memiliki potensi cukup bagus ke depannya seperti itu teman-teman, dan kita bisa menunggu korelasi harga daripada Bitcoin ini sampai ke area 52. Karena apa? Kalau Bitcoin ini menyentuh di area 52 atau di area 53, maka di sini kita akan melihat diskon besar-besaran terhadap altcoin setelah halving seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman biasanya kalau kalian lihat ya kinerja halving 3 kali sebelumnya ya, mungkin kalian akan melihat historical yang cukup nyenengin gitu, yang dimana setelah halving atau sebelum halving mereka itu akan ada yang namanya korelasi konsolidasi sebelum dia meluluskan kenaikannya gitu teman-teman ya. Oke, mungkin untuk saat ini yang perlu kita persiapkan adalah mental gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian semua tetap semangat dan selalu kurangi sambat.